Halo bro. Biasa Wak. Terus Gimana? ya nggak gimana sih, gini aja. Ya biasa lah. Biasa. Iya. Gimana? Kau gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Jadi sekarang tadi dari mana? Tadi sebenarnya itu aku kan dari kos kan. Terus aku pengen ini apa? Pengen ngopi gitu, cari warkop terdekat sini. Aku kepikiran kau ada di sini. Ya udah aku kesini dulu gitu, ngopi, ngajak kau ngopi nanti ya kan. Jadi sekarang semester Aku semester 16 sama kau. Iya. oh, tapi jarang ketemu ya sekarang. Iya Wak, soalnya kan ya kuliah kan kita nggak offline kan, kuliah kita online, terus kita kan mungkin kan di kos masing-masing gitu kan, jadi ya emang pasti jarang ketemu. Sibuk apa sekarang? Ya sekarang kesibukan gitu ya kuliah, organisasi, ya itulah. Apalagi sekarang kan udah mau UAS aja kan, udah mau UAS, ya udah sibuk-sibuknya di UAS, terus belum lagi sibuk di organisasi juga yang mulai ini juga gitu. Oh, semester 6 sudah banyak megang ya? Maksudnya banyak yang diurus berarti. Iya. Jadi pengurus inti ya? Iya, sekarang tuh kayak udah jadi pengurus inti, terus dia masih pas di sekarang kan kuliah semester 6. Semester 6 itu malah sekarang kan kita udah sekarang udah UAS nih. Setelah UAS itu ada KKN. Terus setelah KKN masuk semester 7 udah PPL, terus skripsi. Jadi udah mulai nambah gitu kesibukannya. Sedangkan di organisasi juga udah lumayan banyak, apalagi seperti kata kamu tadi kan udah masuk panitia kepengurusan inti. Iya benar, aku udah masuk kepengurusan inti dan memang di beberapa organisasi gitu, tidak cuma satu. Jadi itu yang itulah. Jadi sekarang kebetulan nih kalau boleh tahu nih, itu lagi ngurus berapa organisasi? Sekarang lagi ngurus dua organisasi menuju 3 sih. Iya, jadi 2 organisasi dan itu masuk panitia kepengurusan inti. Terus satu organisasi itu ya itulah masih proses mikir. Iya, dia mau diambil apa enggak gitu. Jadi sekarang lagi dalam posisi saya sampaikan lagi ya. Iya. Sekarang lagi posisi semester 6 Iya. terus dengan banyaknya aktivitas di organisasi. Iya benar banget. Kalau dilihat dari sekarang, Iya. banyaknya tugas dengan berkecimpung di dalam dunia organisasi itu masih bisa teratasi atau agak goyang seperti itu? Kalau untuk tugas ya, sebenarnya kalau aku sendiri sih alhamdulillah agak lumayan gitu ngerjain tugas, bisa manajemen waktunya agak lumayan gitu. Cuma kan bisa diatur, oh, ini waktu buat ngerjain tugas, ini waktu buat organisasi. Tapi ya nggak menutup kemungkinan sih, pasti ada kayak kecolongan gitu, tiba-tiba sekarang ada tugas dan tiba-tiba ada yang nelpon buat organisasi, kan tabrakan gitu acara tiba-tiba. Akhirnya yang bikin gitu ya, bikin sakit kepala, pusing gitu kan. Kira-kira gimana gitu, apakah lanjut terus di organisasi atau kapan dulu di organisasi terus lanjut kuliah biasa atau kayak gimana gitu. Ya bingungnya lah di situ gitu. Jadi posisi sekarang lagi bingung antara mempercepat kuliah seperti itu. Ya mempercepat kuliah sama organisasi nih, kira-kira pengurusan organisasi gimana. Mungkin kayak dua-duanya itu kan lumayan penting juga kan ya. Aku di kuliah ya harus menyelesaikan skripsi, harus menyelesaikan kuliah sarjana gitu. Terus di organisasi juga sebagai penunjang aku gitu kan. Aku pengembangan diri lah ya kan. Kayak banyak relasi, terus pengembangan diri, kan belajar yang lain juga. Jadi memang benar di organisasi itu kita bisa menemukan banyak relasi gitu kan, bukan cuma berpaku di teman-teman kuliah. Iya benar banget aja gitu. Iya. Sebenarnya penting juga, tetapi kalau Mas Roskit nanti
kalau sibuk di organisasi pasti efek sampingnya ada di pada perkuliahan gitu. Iya itu. Karena emang kita sekarang arahnya menuju ke skripsi. Iya benar banget. Dan itu memang benar-benar sibuk ya kan, seperti yang opini-opini yang kita dengar gitu. Iya. Tapi dengan manage waktu Mas Roskit yang Mas Roskit punya, itu bisa aja itu nggak mengganggu gitu. Tapi nanti Mas Roskit ini akan memilih mempercepat perkuliahan dengan mempercepat segala skripsi cepat selesai, atau mungkin lebih mau santai dulu agar bisa berkecimpung di dunia organisasi seperti itu. Iya sih, itu apa ya, bingung juga sih. Kadang walaupun manage waktu saya itu udah bagus banget ya kan, maksudnya udah lumayan lah, tapi pas eksekusinya itu kadang ini nih lagi ngerjain tugas, tiba-tiba ada yang langsung anak organisasi nelfon ada kegiatan gini urgent banget, jadi harus datang. Ya mau gimana ya, ya namanya juga itu posisi lagi ngerjain tugas dan baru mulai aja nugas terus ada datang nelfon. Jadi kayak itu pilihan banget gitu, jadi bingung kira-kira mau pilih yang mana kan. Sementara ini tugas sudah deadline, terus tiba-tiba datang orang nelfon buat organisasi, ya bingung lah. Jadi ya ini kayak gitu. Karena mungkin Mas Roskit juga saking banyaknya organisasi gitu kan. Iya. Maksudnya saking itu 3 organisasi. Iya. Ya walaupun satunya masih mau mulai, Iya. otomatis Mas Roskit sangat dibutuhkan dalam pergerakan mobilisasi organisasi ini gitu kan. Benar banget. Terus kira-kira Mas Roskit ini di antara 3 organisasi penting ini, apakah Mas Roskit ada keinginan untuk meminimalisir organisasi, mungkin dengan mengurangi 2 organisasi hingga cuma tinggal 1 organisasi agar bisa berkesinambungan dengan kuliah? Tapi kalau emang Mas Roskit mau pilih kuliah, mungkin bisa stop dulu, vakum dulu, tapi itu juga sayang sebenarnya kalau akhirnya kita ngapain kita mulai terus kita tinggalkan. Mungkin ada yang memang spesifik, oh aku di sini lebih tepat deh gitu. Lebih kedepannya kayaknya ada pandangan deh gitu. Maksudnya kan Mas Roskit kan sudah lama berkecimpung di organisasi ini. Iya, gitu. benar. Pasti punya wawasan atau cerita dengan teman-teman Iya, gitu. Mungkin Mas Roskit bisa pilih deh di antara 3 organisasi ini, apa yang kira-kira Mas Roskit singkirkan dulu, maksudnya vakum dulu sebentar untuk mengerjakan perkuliahan skripsi ini. Iya. Saya dari awal sebenarnya pengen yang itu sih, yang vakum dulu dan fokus ke kuliah sebenarnya. Jadi karena saya udah ini kan ya, di organisasi itu menjadi maksudnya orang yang cukup penting lah di dalam organisasi itu. Jadi sulit gitu bagi saya kalau misalnya ninggalin, karena kalau misalnya saya tinggalkan ini akan berpengaruh di dalam strukturalisasi organisasi itu gitu. Jadi ini cukup berpengaruh juga. Jadi Mas Roskit emang benar-benar bingung ini antara organisasi dan kuliah. Iya, itu dia. Oke. Kira-kira Mas Roskit nih, kalau ditarik lagi waktunya, ditarik mundur lagi, datang ke sini kan dari jauh, dari mana Mas Roskit? Dari Iya, Gorontalo ya. Gorontalo. Nah, Iya. itu Mas Roskit dulu keinginan untuk apa sih? Kuliah, Wak. Kuliah. Iya. Oke. Berarti kuliah. Kira-kira kalau dipresentasikan, maksudnya kayak diberi penilaian gitu, Mas Roskit sekarang condong hatinya atau pikirannya itu masih ke kuliah, mencari ilmu di perkuliahan, atau mencari ilmu di organisasi? Kalau mencari ilmu ya dua-duanya. Wak. Dua-duanya. Tapi kalau misalnya yang condong, Condong? dari awal itu sebenarnya kuliah. Oh, kuliah. Dari awal kan saya berminat, saya berprinsip itu saya akan lanjutkan kuliah saya dulu dan tidak mengikuti organisasi lain. Itu prinsip saya dari awal. Jadi 100% itu full untuk kuliah saya sampai selesai.
100%. Iya. Namun seiring berjalannya proses itu, saya dapat tawaran-tawaran dari orang, dapat dukungan dari orang untuk megang satu organisasi untuk masuk dan berkecimpung di dalam. Nah, akhirnya ya saya sudah terlanjur masuk sedari awal, dan karena dukungan orang juga. Karena menurut mereka saya memiliki kapabilitas di bidang itu, ya udah saya masuk, coba masuk, dan akhirnya saya terikat di dalam seperti itu. Ya sudah, kalau sudah seperti itu ya mau gimana, akhirnya saya jalani saja. Tapi memang sampai sekarang saya memang masih condong ke kuliah. Tapi organisasi karena bentuk rasa tanggung jawab saya itu, saya merasa ketika saya tidak aktif di situ, ini tanggung jawab saya. Kalau saya tidak aktif, ini bakal dipertanggungjawabkan nanti gitu. Kira-kira kalau di organisasi Mas Roskit ini memberi penilaian berapa sih? Organisasi ya, Menurut diri pribadi 50%. 50%. Kalau di posisi sekarang ya, Iya, belum menentukan. Nah, terus kan kalau kuliah emang dua-duanya tidak menuntut ilmu iya benar. dan juga tanggung jawab. Iya benar banget. Tapi kalau kita seleksi dua-duanya, mana yang lebih penting Mas Roskit, milih tanggung jawab atau ilmu? Dua-duanya sih penting menurut saya. Dua-duanya penting. Orang ke kuliah, kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Di organisasi juga kita dapat ilmu dan bertanggung jawab juga untuk mengakhiri apa yang sudah kita mulai. Ada nggak pikiran Mas Roskit untuk menjalankan dua roda besar ini, organisasi dan kuliah? Iya, saya berpikiran memang seperti itu dari awal. Kuliah dan organisasi ya. Organisasi itu jalan. Ya. Kalau Mas Roskit sanggup, itu alangkah lebih baiknya kalau dua-duanya berjalan. Emang walaupun manusia itu kita sama memiliki 24 jam waktu yang sama, tetapi beda cara menggunakannya. Mungkin ketika saya tidur, Mas Roskit masih bekerja. Nah, di situ kalau anggapannya mencuri start gitu. Ketika saya bangun jam 5, Mas Roskit bangun jam 3. Walaupun Mas Roskit lebih capek nantinya, tapi dengan usaha Mas Roskit, itu Mas Roskit akan dapatkan insya Allah apa yang Mas Roskit inginkan, menjalankan dua roda besar tadi. Iya sih, apa ya? Sebagai belakangan ini memang manajemen waktu saya itu kurang banget gitu. Jadi ya ada subha, iya, subha. Terus ya bangun siang, terus telat tidur pas malam. Akhirnya hal itu kayak manajemen waktunya kurang, dan akhirnya kayak tidur larut, terus akhirnya bangun siang, kan kayak gitu yang membuat akhirnya waktunya kuliah tapi malah nggak kuliah, ngantuk gitu ya, tidak efektif ya. Iya, efektif. Berarti Mas Roskit nih, ada dari pandangan Mas Roskit yang saya dapat tadi, Mas Roskit tetap mau mempertahankan organisasi, 3 organisasi ini sekaligus, sama mempertahankan kuliah, sehingga nanti bisa berjalan bergandengan. Iya. Karena emang berat tanggung jawab dan ilmu, emang sama-sama penting. Iya. Tapi kalau memang Mas Roskit tidak bisa menjalankan kedua roda ini, alangkah baiknya Mas Roskit milih salah satunya. Tetapi kalau memang Mas Roskit bisa, alangkah lebih baiknya menjalankan dua-duanya. Karena kalau kita tidak menuntut di ilmu di kuliah, kita bisa mencari ilmu di organisasi. Kalau kita tidak dapat di organisasi, kita bisa dapat di perkuliahan seperti itu. Sepertinya organisasi dan kuliah ini seperti dua buah mata koin lah kalau menurut saya, saling melengkapi. Gitu. Alangkah kurangnya kalau anak perkuliahan itu tidak mengikuti organisasi, dan organisasi ketika anak kuliah tidak mengikuti perkuliahan. Gitu. Tapi kalau menjadi utuh seperti mata koin, maka lebih berharga gitu. Jadi Mas Roskit ini sudah, gimana pendapat Mas Roskit kalau
misalnya menjalankan dua roda besar ini? Oh iya sih mas, apa ya, aku udah mikir ya udahlah ya, emang udah sekarang udah tanggung jawab dua-duanya kan ya, jadi harus dijalani. Cuma kan akhir-akhir ini kan sedang sambat seperti ini gitu kan. Jadi sekarang udah mulai terserahkan gitu, tapi yang membuat saya bingung itu terkait manajemen waktunya kayak gimana, kayak mungkin masih buat saya bingung gitu. Jadi mungkin saya akan ngasih WDIP Iya. tentang apa sih yang Mas Roskit mau lakukan tiap hari Iya. biar Mas Roskit lebih bisa memanage waktunya. Iya. Seperti itu. Mungkin Mas Roskit bisa tulis kegiatan Mas Roskit dari bangun sampai tidur, seperti itu. Ya, saya cuma nulis ya. Iya, silakan. Bangun. Oke. Cuma dua ini? Kayaknya ada tambahan. Tambahan, silakan ditambah. Jadi dari bangun Mas Roskit mau melakukan apa aja? Dari jam 3 mungkin. Mas Roskit biasa bangun jam 3 ya? Dulunya. Dulu. Nah, Ya. jadi mungkin mulai besok malam Mas Roskit bisa kembali lagi Insya Allah. menggunakan manage Mas Roskit yang sudah. Soalnya kalau kita itu meninggalkan satu kebiasaan, kita akan kembali kebiasaan yang lama, itu insya Allah mudah. Mas. Udah ya? Ya, mudah, sangat mudah. Subuh, olahraga, terus makan, terus baca buku, terus kuliah sampai sore, terus maghrib ya. Apa ya? Ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Bisa lanjut tugas. Tidur. Mungkin dari beberapa poin ini Mas Roskit sudah punya gambaran apa yang akan Mas Roskit lakukan besok, sehingga mungkin tidak terjadi manage waktu yang kurang seperti itu. Dari subuh bangunnya jam 3, subuh mandi sampai tidur lagi, gitu kan Mas? Ya. Jadi Ya, saya akan coba untuk memanage waktu saya lagi, Mas. ya, jadi dari apa yang Mas Roskit tangkap dari hasil pembicaraan kita selama ini? Ya, ini tadi udah menyampaikan banyak hal ya kan. Jadi saya dapat pencerahan lagi terkait sebenarnya saya harus bertanggung jawab terhadap dua-duanya, karena dua-duanya saya sudah awali dan saya akhiri secara baik-baik juga. Nah, terus saya perlu manajemen waktu. Manajemen waktu itu ya dengan yang sudah seperti saya tulis ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya merasa tercerahkan dan merasa berterima kasih banyak kepada Allah. Siap, makasih ya. Oke ya? Oke. Oke, Mungkin terima kasih ya. Habis ini kita ngopi. siap. Mungkin proses konseling ini kita tutup. Kalau ada keluh kesah yang lain, mungkin masalah ini nanti bisa kembali ke saya gitu. Oke, Oke, siap. Mas. Bro, gimana? Oke. Makasih ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.